Tidak semua yang kita tahu harus kita katakan. Tidak semua yang kita miliki harus kita bagikan. Ada ilmu yang memang untuk disampaikan, namun ada pula ilmu yang harus disimpan. Untuk apa? Menunggu waktu, menunggu kesiapan, menunggu kematangan jiwa. Karena ilmu bukan sekedar benar atau salah, tetapi juga tentang kapan dan kepada siapa ilmu itu diberikan. Ya, seperti bayi yang baru lahir, ia tidak bisa langsung diberi makan keras. Bukan karena makanan itu buruk, tetapi karena tubuhnya belum siap menerimanya. Dipaksakan bukan menyehatkan, justru bisa membahayakan. Begitupun ilmu. Sahabat, hari ini zaman telah berubah. Media sosial menjadi ladang dakwah terbuka. Siapapun bisa berbicara, siapapun bisa menyampaikan. Namun di balik luasnya jangkauan itu ada satu kenyataan yang sering terlupa. Tidak semua orang berada pada tingkat pemahaman yang sama. Ini penting dipahami. Di satu layar yang sama, ada yang masih belajar ilmu dasar. Ada yang baru mengenal, ada pula yang sudah mendalam. Ketika ilmu tingkat tinggi disampaikan begitu saja tanpa melihat siapa yang mendengar, tanpa memahami siapa yang menerima, maka yang terjadi bukan pencerahan, tetapi kebingungan, bahkan bisa lebih jauh menjadi sebab kesalahpahaman, bahkan kesesatan. Bukan karena ilmunya yang salah, tetapi karena diberikan bukan kepada tempatnya. Seperti memberi makanan berat kepada bayi, bukan menguatkan, justru bisa melukai. Disinilah letak ujian bagi kita semua. Bukan sekedar memberi, berbicara, tetapi mampu menahan diri. Para ulama dahulu tidak sembarang menyampaikan. Mereka menimbang apakah ini akan membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Mereka tidak hanya bertanya apakah ini benar, tetapi juga apakah ini tepat untuk disampaikan sekarang kepada mereka. Karena tidak semua telinga siap mendengar dan tidak semua hati siap menerima. Ilmu itu seperti cahaya. Namun cahaya yang terlalu terang bagi mata yang belum siap justru akan menyilaukan. Maka dalam derasnya arus media sosial hari ini, kita harus lebih bijak. Tidak semua yang bisa diposting layak diposting. Tidak semua yang dalam harus diumbar. Sampaikan yang menguatkan, ajarkan yang mendasar, bangun pondasi sebelum meninggikan bangunan. Karena tujuan ilmu bukan sekedar untuk viral, tetapi sampai dipahami dan diamalkan. Jadi jangan tergesa ingin terlihat berilmu dengan membagikan segalanya. Ingat, bahkan memberi makan pun ada tahapnya. Apalagi memberi ilmu yang bukan hanya mengenyangkan akal, tetapi juga membentuk hati agar menentukan arah hidup seseorang. Maka sahabat-sahabatku, bijaklah dalam berbagi. Sebab kadang yang paling bermanfaat bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita tahan demi kebaikan dan demi kemaslahatan. Dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengutip sebuah ungkapan Al-Imam Sayyidina Zainil Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim. Kalimatnya begini: Inni la'aktumu min ilmi jawahirahu kaila yaroda kadu jahlin payabtatina wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasanin ilal Husaini wa wassa qablahul Hasana ya rubba jauhari ilmin law abu hubihi laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalun muslimuna dami
yarawna akbaha ma yatunahu hasana. Yang artinya, sungguh aku menyembunyikan dari ilmuku permata-permatanya, agar kebenaran tidak disalahpahami oleh orang-orang yang dangkal lalu menimbulkan fitnah. Dan hal ini telah ditempuh oleh Abu Hasan Ali, diteruskan kepada Husain, dan sebelumnya diwasiatkan kepada Hasan. Betapa banyak permata ilmu jika aku ungkapkan, niscaya aku akan dituduh sebagai penyembah berhala, penyembah wasan. Bahkan orang-orang muslim akan menghalalkan darahku. Mereka menganggap perbuatan paling buruk sebagai sesuatu yang baik. Sebuah ungkapan yang sangat indah yang dinisbatkan kepada seorang imam besar dari keluarga Nabi SAW, yakni Zainal Abidin Ali bin Husain. Beliau berkata bahwa ia menyimpan permata-permata ilmu dalam dadanya bukan karena enggan berbagi, tetapi karena khawatir kebenaran itu jatuh ke tangan yang belum siap untuk memahaminya. Disinilah letak tata cara atau penempatan dan adab ilmu yang agung. Tidak semua ilmu layak disampaikan secara terbuka. Bukan karena ilmu itu eksklusif, tetapi karena manusia tidak sama dalam kapasitas. Ada ilmu yang cukup dijelaskan dengan lisan, ada yang harus ditempuh dengan perjalanan, bahkan ada yang hanya bisa dipahami dengan kejernihan hati. Jika dipaksakan keluar sebelum waktunya, ia bisa berubah dari cahaya menjadi kebingungan. Beliau melanjutkan bahwa jika sebagian ilmu itu diungkapkan, orang bisa salah sangka, bahkan menuduh hal yang sangat jauh dari maksud yang sebenarnya. Ini bukan sekedar kemungkinan, tetapi realitas yang pernah terjadi dalam sejarah. Ketika bahasa ruhani dipahami dengan logika awam, maka makna yang tinggi bisa jatuh menjadi tuduhan yang sangat rendah. Disinilah kita mengambil pelajaran. Dalam syarahnya, yakni kitab Sirajut Thalibin, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampes Al-Kediri mengatakan sebuah kisah dari kisah Mansur Al-Halaj. Ia mengungkapkan kalimat yang sangat dalam maknanya dalam pengalaman spiritualnya. Al-Halaj berkata, tak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Kalimat ini keluar ke ruang publik tanpa batas pemahaman. Akibatnya, ia tidak dipahami sebagaimana mestinya. Bahkan dianggap penyimpangan hingga berujung pada hukuman yang sangat tragis. Apakah berarti kebenaran itu salah? Tentu tidak. Tetapi cara menyampaikan kebenaran itu kepada siapa ia disampaikan dan dalam kondisi apa disampaikan, itulah yang menentukan keselamatan. Para ulama menegaskan, ilmu hakikat itu seperti permata. Tidak setiap orang mampu menilainya. Jika diberikan kepada yang tidak siap, ia bukan menjadi hidayah, tetapi justru menjadi fitnah. Maka mereka menempuh jalan bijak, menyampaikan sesuai kadarnya, menjaga agar ilmu tetap menjadi petunjuk, bukan sumber kesesatan. Sahabat-sahabat, hari ini kita melihat fenomena yang perlu direnungkan. Banyak orang berbicara tentang makrifat, berbicara tentang hakikat, bahkan rahasia ketuhanan, dengan bahasa yang ringan dan sangat terbuka di ruang publik. Seakan-akan semua orang siap memahami kedalaman itu. Padahal satu kalimat yang salah tempat bisa menyesatkan banyak orang. Ilmu bukan panggung untuk menunjukkan kedalaman diri. Ia adalah amanah. Ia menuntut tanggung jawab. Bahkan kadang diam lebih selamat daripada berbicara tanpa hikmah. Maka jalan yang lurus adalah jalan para ulama.
memadukan syariat dengan hakikat, menjaga keseimbangan antara ilmu dan adab, antara kebenaran dan kebijaksanaan, tidak menutup ilmu, tetapi juga tidak menelanjangi rahasia. Karena pada akhirnya, ilmu yang benar bukan hanya yang dalam, tetapi yang menyelamatkan.